Assalamualaikum teman-teman. Kumaha kabarna damang. Aku baru update video di YouTube lagi karena hampir 1 minggu ini aku lagi off dulu karena memang aku kayak ngerasa pengen istirahat dari diri akunya dan ingin membatasi diri aku dengan orang-orang lain karena kayak ngerasa capek aja kalau ketemu orang banyak. Sampai di hari ke 8 minggu kemarin tepatnya, dan sekarang hari Senin aku mulai mau membangkitkan diri aku lagi karena memang aku ngerasa kalau misalnya aku diem di kamar itu kayak hidup tuh ngerasa gak berguna aja gitu. Di saat orang lain di hari Senin tuh pada produktif, aku malah diem di kamar kayak gitu. Dan aku sekarang memberanikan diri untuk growing lagi, untuk perlahan memaafkan diri aku. Entah mungkin karena kemarin aku ingin membatasi, mungkin juga karena aku belum bisa memaafkan kesalahan-kesalahan aku dan belum memaafkan diri aku yang dulu atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku sekarang ingin memperbaiki semua kebiasaan-kebiasaan buruk dan ya, aku ingin hidup menjadi lebih baik lagi. Mungkin kemarin karena aku bingung ngejelasinnya teh, pokoknya mah gitu ya. Dan sekarang aku mulai perlahan mencoba untuk memberanikan diri bangkit lagi, bangun lagi. Entah apa yang terjadi di kehidupan aku sebelumnya, tapi yang jelas kalau kata orang mah, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu tapi nggak kita dapatkan dan tidak bisa kita dapatkan, mungkin itu cara Tuhan kasih tahu bahwa itu belum baik untuk kamu. Tapi kalau misalnya apa yang aku mau dan Tuhan kasih ke aku, berarti itu adalah sebuah reward atau sebuah hadiah dari Tuhan. Jadi yang aku pikirkan sekarang, kenapa hal yang ingin aku dapatkan nggak bisa aku dapatkan? Ya mungkin aja itu Tuhan tahu kalau itu bukan yang terbaik untuk aku. Dan itu mungkin ya yang menjadikan aku kemarin tuh ngerasa capek ke diri aku, nggak pede ke diri aku juga. Tapi someday aku bakal perlahan merubah diri aku yang seperti ini, karena aku harus bertumbuh, harus juga berkembang, harus bermanfaat. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia, harus juga membantu teman-teman kita. Karena ya kalau misalnya kita belum bisa menguatkan diri kita, maka siapa lagi yang harus kita kuatkan kalau bukan dari diri kitanya sendiri. Jadi teman-teman, makasih karena udah menonton video ini meskipun singkat, sederhana, dan suaraku terlihat pelan-pelan, tapi semoga ada sepatah dua patah yang teman-teman dengar juga. Dan gak tahu kenapa, kebetulan banget, pokoknya setiap apapun itu yang terjadi di kehidupan aku pasti ada aja kayak, entah itu aku tiba-tiba nonton podcast, entah juga itu aku tiba-tiba pengen baca buku ini atau menemukan buku ini, atau juga menemukan video-video sepotong kayak podcast sepotong yang ada di TikTok kayak gitu. Dan aku selalu melibatkan bahwa itu adalah teguran Tuhan atau kayak alarm Tuhan untuk aku. Contohnya sekarang aku dipertemukan dengan buku ini, Insecurity. Dan ya, yang tadi aku bilang di awal, mungkin karena aku merasa insecure karena kayak kenapa hal yang aku inginkan tidak aku dapatkan, dan aku insecure dan aku mulai menyalahkan diri aku sendiri. Dan aku mulai berpikir lagi kayak orang seperti aku bukan nggak pantas untuk diperjuangkan atau nggak pantas untuk mendapatkan ini, tapi memang itu belum baik untuk aku. Jadi aku yang harus bisa memastikan diri aku bahwa aku pantas dan layak. Namun kemarin kamu hanya tenggelam ke dalam tempat yang bukan milikmu, seperti itu. Dan aku dipertemukan dengan buku ini, dan ya, aku udah ngebaca di berapa halaman ya. Pokoknya mah intinya di buku ini kayak kamu harus bisa menjadi diri kamu yang sebenarnya. Kecantikan itu bukan hanya dilihat dari paras. Kalau seseorang melihat dan mencintai kamu hanya karena paras atau hanya karena fisik, itu adalah pikiran yang dangkal. Betul sekali, pikiran yang dangkal. Karena memang manusia kan seperti itu ya. Kalau misalnya tidak dengan apa yang dia mau, dia akan terbiasa untuk menyia-nyiakannya. Ya, seperti aku.
Dan untuk teman-teman yang juga merasa seperti aku, pokoknya jangan pernah untuk terus menyalahkan diri sendiri ya, karena kalau misalnya kita menyalahkan diri kita sendiri, itu adalah tanda kekalahan. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa juga mengontrol diri teman-teman agar teman-teman tuh bisa lebih mencintai diri sendiri. Karena kalau misalnya kamu gak bisa mencintai diri kamu, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain? Bahkan kalau misalnya kita mau mencintai orang lain, kita harus tahu dulu resiko yang akan kita hadapi nanti. Dan kalau misalnya kita akan menghadapi resiko itu, ya kita harus tahu rumus dan caranya gimana. Karena ada orang yang memang belum bisa mengontrol emosinya, belum juga bisa mengontrol pola pikirnya, dan juga lain sebagainya. Yang ada akan hanya ada penyesalan setelah itu kalau misalnya kita belum bisa mengaturnya. Jadi teman-teman harus bisa untuk mengatur itu. Someday teman-teman akan menjadikan diri teman-teman lebih bermanfaat dan lebih mencintai. Karena kalau misalnya kita sudah mencintai diri kita sendiri, kelihatan entah itu kita jadi lebih pede atau lebih lebih semangat gitu menjalani hari-hari itu. Meskipun terlihat sendiri sepi, tapi ngerasanya nggak terlalu sepi, karena yang sepi itu hanya luarnya saja, tapi di batinnya itu sudah ditemani oleh Tuhannya kayak gitu. Dan semoga yang mendengarkan video singkat ini juga segera disembuhkan oleh permasalahan-permasalahan teman-teman yang sedang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.